Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 8. Jumpa lagi kita pada pembelajaran matematika masih dalam topik relasi dan fungsi. Untuk kompetensi dasarnya masih sama dengan pertemuan sebelumnya, di mana tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu siswa dapat menentukan nilai fungsi. Sebelum kita masuk ke nilai fungsi, mari kita pelajari dulu tentang notasi fungsi. Fungsi dinotasikan atau dilambangkan dengan huruf kecil seperti F, G, H, dan lain-lain yang penting menggunakan huruf kecil. Fungsi F yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai A dipanahkan ke B. Kemudian boleh juga fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai F, X dipetakan atau dipanahkan ke Y. Kemudian di sini perlu kita pahami bahwa Y itu merupakan bayangan dari X yang dapat dituliskan menjadi Y itu sama dengan Fx, yang artinya nanti pada saat kamu belajar memasukkan nilai fungsi, maka Y itu sama dengan Fx-nya. Nah, di sini kita bisa pahami bahwa kalau disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini, nanti A dipetakan ke B dengan fungsinya adalah fungsi F. Nanti kalau ini kita tuliskan, ini berarti Y itu sama dengan apa? Sama dengan Fx. Ya, kalau kamu dapatkan bentuk seperti itu, maka bisa kamu simpulkan Y itu sama dengan Fx. Selanjutnya, mari kita menentukan rumus dan nilai fungsi. Nah, perhatikan permasalahan ini katanya. Misalkan fungsi F dinyatakan dalam bentuk F X dipetakan ke AX tambah B. Maka rumus fungsinya, kalau bentuknya seperti ini ya, maka rumus fungsinya itu adalah Fx sama dengan AX tambah B. Atau misalnya kamu mau tulis dalam bentuk Y juga boleh ya. Nanti Y sama dengan AX tambah B. Itu nilainya sama saja. Kemudian misalnya di sini, jika X sama dengan 1, maka F1. Nah, F1-nya berapa? Nah, mari kita pahami. Kalau F1 yang itu artinya adalah semua X-nya kita gantikan dengan 1. Ya, kalau kita gantikan dengan 1 berarti dari sini apa? A dikali 1 ditambah B. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan nilainya apa? A tambah B. Kemudian boleh juga kita tuliskan misalnya di sini A dikali itu boleh juga kita tuliskan dalam kurung ya. A dalam kurung 2 ditambah B. Nah, ini boleh juga lambang untuk kali ya. Maka dari sini bisa kita dapatkan 2A ditambah B. Maka ini nilai fungsinya. Selanjutnya mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Fungsi f, x dipetakan ke 2x ditambah 5. Tentukan A rumus fungsinya, B nilai F7, C bayangan X sama dengan min 5, D nilai X jika Fx sama dengan 5. Oke ya, mari kita kerjakan satu-satu. Yang pertama adalah A-nya. Apa diminta di sini? Rumus ya. Yang diminta adalah rumus fungsi. Ya, rumus fungsinya. Rumus fungsinya bisa kita tulis dalam bentuk apa? Fx, kan fungsinya fungsi f ya. Sama dengan apa? 2x ditambah 5. Atau misalnya kamu mau tulis dalam bentuk y juga boleh ya, karena y itu sama dengan fx. Y sama dengan 2x ditambah 5. Oke, yang kedua yang diminta adalah nilai F7. Nilai F7, penjelasan sebelumnya, bahwa semua X-nya digantikan dengan 7. 2X tambah 5. Berarti X-nya digantikan 7. Berarti 2 dikali 7 ditambah 5. Sehingga hasilnya 14 ditambah 5. Sama dengan 19. Kemudian yang C-nya. Apa yang diminta? Bayangan X sama dengan 5. Oke.
Di penjelasan sebelumnya, bayangan itu adalah Y kan? Berarti X-nya adalah min 5. Berarti Y sama dengan F min 5. Berarti artinya adalah X-nya digantikan dengan min 5. Berarti hasilnya apa? 2 dikali min 5. Boleh dikurangi seperti ini juga. Ditambah 5. Berarti hasilnya min 10 ditambah 5, sehingga bayangannya itu adalah min 5. Kemudian untuk yang D-nya. Yang D diminta apa? X-nya. Pada saat apa? Pada saat fx sama dengan 5. Oke, di sini tidak ada memasukkan nilai ya, fx-nya. Berarti gantikan aja, fx-nya adalah 2x ditambah berapa? Ditambah 5 sama dengan 5. Nah, ini kan kamu udah belajar di kelas 7 menggeser-geser ini ya kan. Bagaimana caranya? 5-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Kalau berpindah tempat, maka tandanya berubah dari plus menjadi min. Maka hasilnya dapat 2x sama dengan 10. Kalau begini bagaimana selanjutnya? Sama-sama kita bagi 2, atau dengan kata lain 10 dibagi 2 hasilnya sama dengan 5. Jadi begitu ya cara untuk menentukan rumus fungsi, nilai, bayangan, kemudian nilai X jika fx-nya diketahui. Selanjutnya mari kita kerjakan contoh soal selanjutnya. Jika diketahui fx sama dengan 3x dikurang 5 dan fk sama dengan 10, tentukan nilai k. Nah, contoh soal ini ya hampir sama saja ya dengan contoh sebelumnya pada bagian D, tetapi di sini bukan fx tapi fk ya. Nanti kita tuliskan fk. Fk sama dengan 10. Kalau contoh sebelumnya kan fx, langsung dituliskan aja fx-nya. Kalau ini fk, berarti kita gantikan aja x-nya dengan k. Berarti hasilnya jadi apa? 3k dikurangi 5 sama dengan 10. Oke, sama dengan contoh sebelumnya, berarti 5-nya dipindahkan ke kanan. Dari negatif berubah menjadi positif. Berarti 10 ditambah 5. Berarti 3K sama dengan 15. Oke, berarti sama-sama dibagi 3 ya. 3 sama dengan 15 dibagi 3. Hasilnya adalah 5. Ya, berarti K-nya adalah 5. Selanjutnya mari kita kerjakan contoh selanjutnya. Jika diketahui fx sama dengan 3x dikurang 5 dengan daerah asal 1, 2, 3, 4, tentukan daerah hasilnya. Kemudian buat tabel himpunan pasangan urutannya, kemudian buatlah grafik fungsinya. Oke, mari kita kerjakan yang pertama. Oke, untuk yang pertama, katanya di sini buatlah daerah hasilnya, katanya daerah hasilnya. Yaitu kita masukkan aja domainnya. Domain yang pertama kan 1, maka daerah hasilnya itu adalah F1. Itu datang dari 3 kali 1 dikurangi 5. Berarti 3 dikurangi 5. Berarti hasilnya min 2. Kemudian kalau X-nya 2, domainnya kita ganti 2. Berarti F2 ya. F2 berarti 3 dikali 2 dikurangi 5. Berarti 3 dikali 2 itu adalah 6 dikurangi 5. Berarti hasilnya 1. Kemudian X3. X3 berarti itu sama dengan F3 untuk bayangannya. Di 3 kali 3 dikurangi 5. Ya. Kemudian ini jadi apa? 9 dikurangi 5 berarti nilainya 4. Kemudian X4. Kalau X4 berarti itu sama dengan F4. Berarti dari sini 3 dikali 4 dikurangi 5. Berarti 12 dikurangi 5 berarti 7. Di dari sini bisa kamu simpulkan ringnya itu adalah negatif 2, 1, 4, dan 7. Ya. Kemudian mari kita buatkan tabelnya ya. Yang kedua yang diminta adalah tabelnya. Oke, yang diminta tabelnya kita buat tabel. Yang ini X, yang ini Y. Y-nya adalah 3X dikurang 5.
Oke, kita bentuk. Nah, domainnya kan ada 4, ya berarti hanya 4 aja yang kita masukkan. 1, 2, 3, 4. Oke ya, di 1, 2, 3, 4. Pasangannya berapa aja? Negatif 2, 1, 4, dan 7. Nah, ini kalau mau kamu sajikan dalam bentuk tabel himpunan pasangan berurutan. Kemudian bentuk yang ketiga yang diminta apa? Yang diminta adalah grafiknya. Berarti kita sajikan dalam bentuk koordinat kartesius. Ya kalau kamu nanti menggambar pakai penggaris ya biar lurus. Kemudian skalanya harus pas gitu. Ini berarti angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 1, 2, 3, 4. Ini min 1, min 2. Ini sumbu apa? X sebagai nanti domainnya. Ini Y, yaitu tempat ranknya, yaitu kode-kode mainnya, ya kan? Oke, coba kita lihat. Tadi 1 dipetakan kemana? Ke min 2. Di sini ya, dipetakan ke min 2, di sini. Kemudian 2 dipetakan ke 1, di sini. Kemudian 3 dipetakan ke 4, di sini. Kemudian 4 dipetakan ke 7. Ya, karena kita sudah dapat titiknya, maka ini tinggal kamu hubungkan. Ya, nah inilah grafiknya. Kalau kamu nanti gambar, kamu gambar yang lurus. Oke ya. Nah, jadi begitu cara kita untuk menentukan nilai fungsi. Demikian penjelasan Bapak untuk menentukan notasi, rumus, dan nilai fungsi. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan lembar kegiatan peserta didik yang sudah Bapak berikan, dan ingat, jangan lupa dikumpulkan kembali. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.